Pernahkah Bapak Ibu bangun pagi dengan kepala berat, leher kaku, atau tangan kesemutan, lalu menganggapnya biasa karena usia? Hati-hati, kebiasaan kecil saat tidur bisa menjadi pemicu masalah besar. Ada satu posisi tidur yang tampak nyaman, tetapi sebenarnya membuat leher menekuk berjam-jam, aliran darah ke otak melambat, dan tubuh kekurangan oksigen di saat seharusnya memulihkan diri. Inilah mengapa sebagian orang tampak sehat sebelum tidur, lalu bangun dengan gejala yang mengganggu, bahkan dalam kasus tertentu berujung pada serangan stroke mendadak di dini hari. Kabar baiknya, ini bukan tentang obat mahal atau operasi, sering kali cukup dengan mengubah cara kita berbaring. Saya teringat seorang pensiunan guru, Pak Sutrisno, 72 tahun. Beliau rutin tidur miring dengan bantal tinggi karena merasa lebih enak. Bertahun-tahun ia mengira leher kaku setiap pagi hanyalah salah bantal. Sampai suatu malam, beliau terbangun dengan pusing hebat dan kesemutan yang tak kunjung hilang. Pemeriksaan menunjukkan ada gangguan aliran darah di area leher. Setelah mempelajari pola tidurnya, masalahnya jelas. Posisi miring dengan kepala tertekuk ke bawah memang terasa hangat dan menenangkan, tetapi leher menjadi siku yang menghambat aliran. Pelajarannya sederhana. Kadang yang nyaman untuk beberapa menit justru membebani tubuh selama berjam-jam. Mulai malam ini, mari kita lihat posisi tidur bukan sekadar urusan selera, melainkan strategi menjaga otak tetap aman. Mengapa posisi leher saat tidur begitu menentukan? Di sisi kiri dan kanan leher terdapat jalan tol, darah, pembuluh karotis, yang mengantarkan oksigen segar ke otak non-stop. Ketika bantal terlalu tinggi atau kepala menunduk tajam, jalan tol ini seperti ditekuk. Alirannya tak serta-merta berhenti, tetapi melambat. Aliran yang melambat memudahkan terbentuknya kemacetan. Jaringan sekitar menjadi kaku, syaraf protes, dan pagi hari disambut pusing. Pada orang dengan faktor risiko, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah tidak terkontrol, kombinasi leher menekuk lama dan aliran melambat adalah pasangan yang buruk. Bukan berarti setiap orang pasti terkena, tetapi risikonya jelas meningkat bila kebiasaan ini dibiarkan bertahun-tahun. Gejala peringatan seringkali halus, bangun dengan kepala berat, leher seperti berkarat, pandangan berkunang saat berdiri, atau tangan mati rasa, lalu pelan-pelan pulih. Tanda-tanda kecil ini adalah cara tubuh berbisik, tolong atur ulang posisimu. Banyak bapak ibu mengabaikannya karena merasa, ya usia. Padahal, penuaan tak bisa dihentikan, tetapi cara kita tidur bisa diperbaiki. Ingat, waktu tidur adalah momen reparasi. Jika postur justru menekan saluran vital, reparasi berubah jadi beban. Itu sebabnya sebagian kejadian gawat muncul dini hari, tubuh sedang beralih dari mode tidur ke bangun, tekanan darah beradaptasi, dan jika aliran ke otak terganggu, lonjakan kecil bisa menyalakan alarm besar. Pencegahan paling murah, dan paling masuk akal, adalah membenahi posisi. Mari membayangkan leher sebagai persimpangan sibuk, ada pembuluh yang membawa darah ke otak, pembuluh balik yang mengantar darah kembali ke jantung, serta jaringan otot dan saraf yang memastikan kepala bisa menoleh dan menunduk. Saat kita tidur dengan kepala menekuk tajam ke bawah atau menoleh ke satu sisi terlalu lama, persimpangan itu menjadi sempit. Aliran ke otak melambat, aliran balik terhambat, otot jadi tegang, saraf teriritasi. Inilah mengapa ada yang bangun dengan pusing, ada yang merasakan leher terkunci, ada pula yang mengeluh kesemutan lama di ujung jari. Pada individu dengan faktor risiko tertentu, situasi itu bisa menjadi pijakan licin menuju kejadian yang lebih serius. Di sisi lain, jangan panik. Tujuan kita bukan menakut-nakuti, melainkan mengedukasi agar bapak ibu punya kendali. Prinsip dasarnya, jaga poros kepala leher tulang belakang tetap selaras, hindari sudut menukik. Bantal bukan sekadar empuk, tingginya harus cukup untuk menjaga kepala sejajar, bukan mendongak atau menunduk. Bila tidur miring, isi ruang antara telinga dan bahu dengan bantal yang pas, bukan bantal seadanya yang membuat kepala jatuh. Bila telentang, gunakan bantal yang tidak terlalu tebal sehingga dagu tidak terdorong ke dada. Dan bila selama ini terbiasa tengkurap, pertimbangkan untuk beralih bertahap karena posisi itu membuat leher dipaksa menoleh lama dan dada tertekan, kombinasi yang melelahkan jantung dan mengurangi kualitas napas. Mari kita sebut 3 posisi merah yang perlu dihindari. Pertama, miring dengan kepala tertekuk ke bawah karena bantal terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga kepala jatuh. Di posisi ini, leher membentuk sudut tajam, seperti selang yang ditekuk. Kedua, tengkurap.
Terasa adem bagi sebagian orang, tetapi leher harus menoleh terus-menerus dan dada mendapat tekanan, membuat napas dangkal dan jantung bekerja lebih keras dari seharusnya saat tidur. Ketiga, menoleh ke satu sisi terlalu lama, misalnya karena arah AC atau kebiasaan memeluk guling yang mengunci kepala. Walau tampak sepele, kebiasaan ini membuat satu sisi leher menanggung beban bertahun-tahun dan lambat laun memicu masalah. Apa alternatifnya? Telentang dengan penopang yang pas adalah awal yang baik. Bantal setinggi kira-kira tinggi bahu saat telentang, kepala sejajar, dagu tidak menukik, dan, ini penting, selipkan bantal kecil di bawah lutut agar punggung bawah rileks. Bila miring adalah pilihan utama, gunakan bantal yang mengisi celah antara telinga dan bahu, plus bantal tipis di antara lutut agar panggul tidak berputar. Prinsipnya tetap, jaga garis lurus dari kepala hingga tulang ekor. Bila AC kerap memaksa Anda menoleh, ubah arah hembusan atau turunkan kecepatannya. Ingat, kualitas tidur bukan tentang nyaman sesaat, melainkan posisi yang memungkinkan napas dalam, aliran lancar, dan bangun dengan kepala jernih. Posisi yang benar terasa aneh di awal, tapi tubuh cepat belajar ketika kita konsisten. Banyak orang bertanya, kalau posisi tidur berbahaya itu sering saya lakukan, kenapa baru sekarang terasa efeknya? Pertanyaan ini wajar, karena tubuh punya kemampuan adaptasi luar biasa. Selama bertahun-tahun, aliran darah yang sedikit terganggu masih bisa ditoleransi. Otot leher menyesuaikan, pembuluh darah mencari cara membypass hambatan. Namun, seiring usia bertambah, elastisitas pembuluh berkurang, dindingnya menipis, dan kekuatan otot penopang melemah. Apa yang dulunya bisa dikompensasi, perlahan menjadi beban yang tak tertutupi. Itulah mengapa lansia lebih sering merasakan kaku leher, pusing, atau mati rasa saat bangun tidur dibanding mereka yang lebih muda. Ini bukan sekadar faktor umur, melainkan akumulasi gaya hidup bertahun-tahun yang akhirnya mencapai titik jenuh. Salah satu kasus yang membekas di ingatan saya adalah Pak Bambang, 70 tahun, yang terbiasa tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan karena posisi AC di kamarnya. 10 tahun ia menjalani pola ini tanpa gejala berarti. Namun, perlahan, ia mulai sering menjatuhkan benda dari tangan kanan karena gemetar halus. Saat diperiksa, ternyata saraf leher kanan sudah mengalami tekanan kronis. Bayangkan, hanya karena arah AC, kebiasaan menoleh dipertahankan setiap malam hingga akhirnya membuat sinyal dari otak ke tangan terganggu. Sayangnya, kerusakan itu tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Dari sini kita belajar bahwa efek buruk posisi tidur bukanlah langsung hari ini sakit, besok stroke, melainkan proses diam-diam yang berjalan setiap malam. Justru karena berjalan diam-diam inilah, perubahan kecil dalam cara tidur bisa menjadi investasi besar untuk mencegah tragedi di kemudian hari. Tidak sedikit pasien yang datang dengan wajah muram sambil berkata, "Dok, saya kira tidur itu soal nyenyak saja, ternyata bisa jadi penyebab stroke." Salah satunya Bu Sumiati, 65 tahun, yang sejak muda terbiasa tidur tengkurap. Menurutnya, posisi itu paling enak karena terasa adem dan membuat tidur pulas. Namun, tubuh tidak melihat kenyamanan dengan cara yang sama. Saat seseorang tengkurap, dada tertekan dan paru-paru tidak bisa mengembang penuh. Akibatnya, oksigen yang masuk berkurang. Lebih jauh lagi, jantung justru bekerja lebih keras, padahal seharusnya beristirahat di malam hari. Bayangkan jantung lansia yang sudah melayani puluhan tahun, dipaksa lari maraton, setiap malam hanya karena kebiasaan posisi tidur yang salah. Tidak heran Bu Sumiati sering mengeluh jantung berdebar, sesak napas, dan cepat lelah di siang hari. Ketika saya tunjukkan hasil rekaman elektrokardiogram, EKG, yang memperlihatkan tanda-tanda kelelahan jantung, ia terdiam cukup lama. "Saya kira masuk angin biasa, Dok," katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah saya sarankan mencoba posisi telentang dengan bantal kecil di bawah lutut, dalam 2 minggu kondisinya berubah drastis. Ia mengaku bangun lebih segar, tidak lagi bermimpi buruk, dan detak jantung terasa lebih tenang. Bahkan memorinya mulai membaik, ia kembali bisa mengingat nama semua cucu tanpa kesulitan. Kisah Bu Sumiati adalah pengingat bahwa tubuh kita selalu memberi sinyal. Hanya saja, kita sering salah menafsirkannya sebagai tanda penuaan biasa. Padahal, dengan mengubah posisi tidur sederhana, manfaat besar bisa dirasakan, dari energi yang lebih stabil hingga pikiran yang lebih jernih. Ada pula kisah yang lebih menyedihkan dari Pak Wahyu, 71 tahun. Beliau datang terlambat, setelah gumpalan darah yang terbentuk di lehernya pecah dan menyumbat pembuluh darah kecil di otak.
Hasilnya stroke berat. Setengah tubuhnya lumpuh, kemampuan berbicara hilang, dan kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Saat anak-anaknya menjenguk, yang bisa keluar dari matanya hanyalah air mata. Sebelum serangan itu, Pak Wahyu punya kebiasaan tidur miring dengan kepala tertekuk oleh bantal tinggi. Bertahun-tahun posisi itu ia anggap normal, bahkan menyehatkan, karena katanya bisa mencegah masuk angin. Sayangnya, tubuh tidak melihatnya demikian. Kepala yang tertekuk lama membuat aliran darah melambat, gumpalan kecil terbentuk, lalu pada suatu malam, gumpalan itu lepas dan menghantam otak. Tragedi pun terjadi tanpa tanda peringatan jelas. Kasus Pak Wahyu mengingatkan kita bahwa tubuh punya batas. Selama masih muda, banyak kebiasaan buruk bisa ditoleransi. Namun setelah usia 60-an, setiap detik tidur dengan posisi salah sama artinya memberi tekanan berulang pada pembuluh darah yang sudah rapuh. Yang membuat masalah ini begitu berbahaya adalah sifatnya yang senyap. Tidak ada rasa sakit, tidak ada alarm, bahkan terkadang tidur terasa nyenyak. Padahal, di balik nyenyaknya mimpi, bom waktu sedang berdetak. Stroke tidak mengenal siapa, entah ia seorang guru, pensiunan, atau kepala keluarga yang dicintai. Karena itu, pelajaran terpenting adalah jangan menunggu gejala parah baru bertindak. Mengubah posisi tidur hari ini jauh lebih murah dan lebih mudah daripada berjuang melawan kerusakan otak seumur hidup. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, kalau begitu, apa sebenarnya tanda awal yang harus saya perhatikan? Jawabannya ada pada sinyal kecil yang sering kita anggap remeh. Misalnya, bangun tidur dengan sakit kepala atau migrain yang tidak pernah benar-benar hilang. Leher terasa kaku dan butuh waktu lama untuk pulih normal. Tangan atau kaki sering kesemutan di malam atau pagi hari. Mudah lupa hal-hal kecil, seperti menaruh kacamata atau dompet. Bahkan ada yang sering mengalami mimpi buruk atau terbangun mendadak dengan jantung berdebar. Semua ini bukan sekadar tanda penuaan biasa, tetapi alarm halus dari tubuh bahwa otak tidak mendapatkan oksigen optimal saat tidur. Bila 3 dari 5 tanda ini dialami rutin, itu berarti posisi tidur perlu segera diperbaiki. Saya pernah menangani Bu Kartini, 67 tahun, yang mengalami 3 tanda ini sekaligus. Setiap pagi beliau bangun dengan sakit kepala, tangannya sering kebas, dan mulai mudah lupa nama tetangga dekat. Selama 2 tahun ia menganggapnya biasa karena usia. Sampai suatu pagi, ia tidak bisa menggerakkan separuh tubuhnya. Stroke ringan menyerangnya, meninggalkan bekas kelemahan yang sulit hilang. Saat beliau menyesal, kalimatnya sederhana, andai saja saya PK lebih awal, mungkin saya bisa mencegah ini. Dari kisah Bu Kartini, kita belajar satu hal penting, tubuh selalu memberi peringatan, hanya saja kita sering mengabaikannya. Maka, jangan tunggu tanda besar seperti lumpuh atau bicara peluh. Cukup dengan mendengar sinyal kecil setiap pagi, kita bisa menyelamatkan masa depan kesehatan otak kita sendiri. Tahukah Bapak dan Ibu, stroke paling sering menyerang justru saat kita sedang tidur atau baru bangun tidur di pagi hari? Data dari berbagai rumah sakit menunjukkan, mayoritas pasien stroke masuk IGD antara jam 3 hingga 7 pagi. Mengapa demikian? Karena di jam-jam itu tubuh sedang mengalami transisi alami, tekanan darah naik perlahan untuk membangunkan kita, denyut jantung menyesuaikan ritme, dan otak mulai aktif kembali. Jika sepanjang malam pembuluh darah di leher tertekan akibat posisi tidur yang salah, maka saat terjadi lonjakan tekanan darah kecil saja, dinding pembuluh yang rapuh bisa pecah. Bayangkan, hanya karena posisi tidur, 1 malam bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Tidak ada tombol mundur untuk mengembalikan keadaan, yang ada hanyalah penyesalan. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Raharjo, 68 tahun. Beliau tidur dengan bantal tinggi setiap malam karena merasa lebih nyaman. Suatu subuh, istrinya menemukan Pak Raharjo tidak bisa bangun, bicaranya peluh, dan wajahnya mencong. Saat dibawa ke rumah sakit, hasil CT scan menunjukkan perdarahan otak akibat pecahnya pembuluh darah yang sudah rapuh. Dokter bisa menolong nyawanya, tapi separuh tubuhnya lumpuh permanen. Kini beliau harus menggunakan kursi roda dan bergantung pada keluarganya untuk aktivitas sehari-hari. Kasus Pak Raharjo menjadi bukti nyata betapa stroke bisa datang tiba-tiba, tanpa gejala jelas sebelumnya. Semua bermula dari kebiasaan tidur yang dianggap sepele. Karena itu, jangan menunggu hingga tubuh dipaksa berhenti. Perubahan kecil malam ini bisa menjadi pembeda antara bangun segar besok pagi atau tidak bisa bangun sama sekali. Lalu bagaimana posisi tidur yang benar dan aman untuk lansia?
Prinsip utamanya sederhana, jaga agar kepala, leher, dan tulang belakang tetap dalam satu garis lurus. Posisi terbaik adalah telentang dengan bantal setinggi 10-15 cm, tidak lebih. Bantal terlalu tinggi akan membuat dagu menekuk ke dada, sementara bantal terlalu rendah membuat kepala mendongak berlebihan. Keduanya sama-sama mengganggu aliran darah. Tambahkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggang. Posisi ini membuat otot rileks, aliran darah ke otak lancar, dan napas lebih lega. Banyak pasien yang awalnya merasa posisi telentang aneh atau tidak nyaman, tapi setelah dicoba rutin seminggu, tubuh mulai terbiasa dan kualitas tidur meningkat drastis. Ingat, kenyamanan sesaat tidak sama dengan keamanan jangka panjang. Jika sulit tidur telentang, posisi miring masih bisa diterapkan dengan syarat tertentu. Gunakan bantal yang mengisi celah antara telinga dan bahu agar kepala tidak jatuh. Letakkan guling di depan dada atau di antara lutut supaya panggul dan tulang belakang tetap sejajar. Hindari menekuk kepala ke bawah atau menumpuk terlalu banyak bantal. Saya pernah menyarankan teknik ini kepada Pak Joko, 73 tahun, yang awalnya tidak bisa tidur tanpa miring. Awalnya beliau mengeluh aneh dan gelisah, tapi saya sarankan bertahap, 30 menit pertama tidur telentang sambil membaca doa, lalu perlahan membiasakan diri. Hanya dalam seminggu, ia bisa tidur telentang penuh semalaman. Bahkan istrinya bersyukur karena dengkuran Pak Joko berkurang. Perubahan kecil seperti ini bukan hanya mencegah stroke, tapi juga meningkatkan kualitas hidup pasangan dan keluarga. Selain menjaga posisi kepala dan leher, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa membantu tubuh beradaptasi dengan cara tidur yang benar. Pertama, gunakan bantal dengan ketinggian sedang dan bahan yang stabil, bukan yang terlalu empuk sehingga kepala mudah tenggelam. Bantal yang terlalu empuk memang terasa nyaman di awal, tapi justru membuat leher menekuk lama tanpa disadari. Kedua, biasakan tidur di kasur yang cukup keras untuk menopang tubuh. Kasur yang terlalu lembek membuat tulang belakang melengkung, menekan saraf, dan memengaruhi aliran darah ke otak. Ketiga, atur suhu kamar di angka 24-25 derajat. Suhu yang terlalu dingin sering membuat tubuh refleks meringkuk, kembali ke posisi yang salah. Dengan mengatur lingkungan tidur, kita sedang menciptakan kondisi yang memaksa tubuh memilih posisi sehat secara alami. Saya teringat kisah Bu Ratna, 68 tahun, dari Yogyakarta. Ia sudah menderita migrain kronis selama lebih dari 5 tahun. Berbagai obat telah dicoba, namun hasilnya hanya sementara. Saat saya sarankan mengganti bantal tinggi dengan bantal sedang dan menambahkan bantal kecil di bawah lutut, ia awalnya skeptis. Tapi 3 bulan kemudian, ia kembali dengan wajah cerah. "Dok, migrain saya hilang total. Saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali bangun dengan kepala sakit," katanya sambil tersenyum. Bahkan suaminya ikut merasakan manfaatnya karena ia tidak lagi mendengkur keras di malam hari. Dari pengalaman Bu Ratna, kita belajar bahwa perubahan kecil sering memberi hasil besar. Menjaga posisi tidur bukan hanya mencegah stroke, tapi juga mengurangi sakit kepala, meningkatkan kualitas napas, dan memberi energi baru untuk beraktivitas di usia senja. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, apakah benar posisi tidur bisa memengaruhi daya ingat? Jawabannya, iya. Penelitian terbaru dari Jepang menemukan bahwa lansia yang tidur dengan posisi telentang atau miring dengan penopang bantal yang benar memiliki fungsi memori hingga 40% lebih tajam dibanding mereka yang tidur sembarangan. Alasannya sederhana, saat tidur, otak tidak hanya beristirahat, tapi juga melakukan proses pembersihan racun. Salah satu racun yang berbahaya adalah protein beta-amiloid, zat yang menumpuk di otak dan berhubungan dengan penyakit Alzheimer. Posisi tidur yang benar membantu cairan otak mengalir lancar dan membersihkan zat ini lebih efektif. Dengan kata lain, setiap malam kita punya kesempatan untuk memperlambat kepikunan, asalkan tidur dalam posisi yang sehat. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Hadi, 70 tahun, yang sering mengeluh lupa menaruh barang, sulit mengingat nama cucu, bahkan kadang bingung saat berada di jalan yang sering ia lalui. Setelah memeriksa kondisi kesehatannya, ternyata tidak ada masalah besar selain kebiasaan tidur tengkurap bertahun-tahun. Saya sarankan beliau mencoba posisi telentang dengan bantal yang tepat. Awalnya ia ragu, namun setelah 2 minggu, istrinya bercerita bahwa Pak Hadi kini lebih jarang lupa, bisa mengingat doa panjang dengan lancar, bahkan bercanda bahwa ia kembali seperti guru matematika yang dulu hafal rumus tanpa catatan. Ini menunjukkan bahwa manfaat posisi tidur tidak hanya untuk mencegah stroke, tapi juga menjaga kejernihan pikiran. Bayangkan, dengan perubahan sederhana,
kita bisa tetap mengingat nama cucu dan cerita indah bersama keluarga hingga usia lanjut. Tanda lain bahwa posisi tidur Anda selama ini salah bisa terlihat dari kualitas energi harian. Banyak lansia yang berkata, "Saya tidur 7-8 jam, tapi tetap lelah begitu bangun." Kondisi ini bukan hanya soal durasi, tetapi kualitas tidur. Jika sepanjang malam leher tertekuk atau dada tertekan, maka oksigen yang masuk otak dan jantung berkurang. Akibatnya, otak tidak bisa benar-benar melakukan proses regenerasi. Itulah sebabnya seseorang bisa tidur lama namun tetap merasa lesu, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah marah tanpa sebab jelas. Sayangnya, karena hal ini berlangsung setiap hari, banyak orang menganggapnya normal. Padahal, rasa lelah kronis di pagi hari adalah tanda tubuh tidak mendapatkan tidur yang benar-benar memulihkan. Saya pernah menerima pasien bernama Pak Slamet, 69 tahun, yang setiap pagi selalu minum kopi kental untuk mengusir kantuk. Ia mengira solusinya ada pada kafein, padahal masalah utamanya ada pada posisi tidur miring dengan bantal tinggi. Setelah saya minta ia mengganti bantal dan mencoba tidur telentang dengan penopang yang tepat, perubahan terjadi dalam 2 minggu. Ia bercerita, "Dok, saya bangun segar, bahkan sebelum minum kopi saya sudah merasa bertenaga." Istrinya pun menambahkan bahwa Pak Slamet kini lebih ceria, tidak mudah tersinggung, dan lebih aktif berinteraksi dengan cucu-cucunya. Ini membuktikan bahwa kualitas tidur berpengaruh langsung pada kualitas hidup sehari-hari. Jadi, sebelum mencari obat kuat atau suplemen mahal, periksa dulu posisi tidur Anda. Bisa jadi, energi yang hilang selama ini berasal dari kebiasaan sederhana yang belum diperbaiki. Mengubah kebiasaan tidur yang sudah bertahun-tahun bukanlah hal mudah. Banyak pasien saya berkata, "Dok, saya sudah puluhan tahun tidur miring, bagaimana mungkin sekarang langsung bisa telentang?" Jawaban saya selalu sama, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu memaksa diri langsung tidur semalaman dalam posisi baru. Mulailah dengan 20-30 menit pertama sebelum benar-benar terlelap. Gunakan waktu itu untuk membaca doa, berzikir, atau sekadar menarik napas dalam. Biarkan tubuh beradaptasi perlahan. Jika terasa tidak nyaman, silakan kembali ke posisi lama, tapi ulangi kebiasaan baru ini setiap malam. Dalam hitungan minggu, tubuh akan belajar bahwa posisi telentang atau miring dengan penopang yang benar ternyata lebih menenangkan. Kesabaran adalah kunci. Contoh nyata datang dari pasangan Pak Joko dan istrinya. Awalnya Pak Joko selalu mengeluh tidak bisa tidur tanpa miring ke kanan dengan bantal tinggi. Setelah saya sarankan mencoba teknik bertahap, ia berhasil tidur telentang lebih lama setiap malam. Yang menarik, istrinya ikut mencoba. Hasilnya mengejutkan. Pak Joko tidak lagi mengorok, istrinya merasa lebih segar di pagi hari, dan keduanya kini lebih sehat secara keseluruhan. Bahkan, mereka membagikan pengalaman ini kepada tetangga dan mengadakan sesi kecil di masjid kompleks perumahan untuk berbagi manfaat posisi tidur sehat. Dari sini kita belajar bahwa perubahan kecil bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga bisa menular menjadi budaya sehat di lingkungan sekitar. Bayangkan jika semakin banyak keluarga lansia menerapkan hal ini, berapa banyak stroke bisa dicegah dan berapa banyak kebahagiaan yang bisa dipertahankan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari semua kisah pasien, penelitian medis, hingga pengalaman sehari-hari, satu hal menjadi sangat jelas. Posisi tidur bukan sekadar urusan kenyamanan, melainkan soal hidup dan mati. Satu malam dengan posisi tidur yang salah bisa meningkatkan risiko stroke, mempercepat penurunan daya ingat, dan membuat tubuh lemah di pagi hari. Namun, satu malam dengan posisi tidur yang benar bisa memberi kesempatan otak bernapas lega, jantung beristirahat dengan tenang, dan tubuh bangun lebih segar. Pilihan selalu ada di tangan kita. Mencegah stroke itu gratis, cukup dengan mengubah posisi tidur malam ini. Sementara mengobati stroke bisa menghabiskan ratusan juta rupiah dan belum tentu mengembalikan tubuh ke keadaan semula. Maka jangan tunda, jangan menunggu gejala besar, karena tubuh selalu memberi peringatan halus setiap hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan satu hal sederhana. Jangan simpan informasi ini untuk diri sendiri. Bagikan kepada keluarga, tetangga, atau teman di grup WhatsApp. Satu kali share bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang kita cintai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai tanda dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting berikutnya, dan tulis di kolom komentar pengalaman pribadi tentang posisi tidur. Dengan begitu, kita bisa saling belajar, saling mengingatkan,
dan saling menjaga agar usia emas tetap sehat, mandiri, dan bahagia. Ingatlah, hidup sehat seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, termasuk bagaimana cara kita tidur malam ini.